seperti yang saya jelaskan tadi, kita akan menggunakan Codenator 4 untuk materi selanjutnya. Nah, kalian bisa akses di codenator.com, lalu di Learn More, lalu bisa pilih di Codenator 4. Nah, untuk menggunakan Codenator 4 secara teorinya dan juga teknikalnya nanti ada di dokumentasi. Lalu pastikan jika kalian mau menggunakan Codenator 4, requirement-nya harus terpenuhi dulu. Pertama, harus pakai versi PHP 7.4. Jadi atau di atasnya lagi. Jadi kalau misalkan PHP-nya di bawah itu, ada kemungkinan tidak bisa digunakan. Nah, lalu ada beberapa extension yang harus diinstal atau diaktifkan. Nah, salah satunya di sini adalah extension MB string dan juga INTL. Nah, di mana kita bisa melakukan instalasi atau pengaktifan dari si extension tadi. Nah, di exam itu ada config, lalu masuk ke PHP ini. Oke, lalu di config, lalu pilih namanya PHP ini. Oke, setelah PHP ini akan muncul notepad konfigurasi dari file namanya PHP ini. Nah, silakan kalau misalkan coba cek di bagian extension, masuk dengan copy aja nih, misalkan INTL dan juga MB string. Ambil dulu INTL-nya, kita contohin satu, lalu di find kita temukan. Nah, ini kan ada nih extension.intl. Nah, kalau misalkan ada titik 2 di depannya, artinya ekstensi ini belum diaktifkan. Kalau mau aktifkan, hapus aja titik 2 di depan, dihapus, lalu di save, sehingga nanti dia kayak gini nih. Nah, ini satu INTL dan satu lagi adalah extension MB string. Jadi titik 2 yang di depannya itu dihapus, lalu baru di save. Itu cara mengaktifkan extensionnya. Nah, lalu ke bawahnya, kalau misalkan kalian udah ngikutin versi PHP 7.4, biasanya MySQL-nya juga mengikuti. Nah, itu yang harus dipersiapkan dalam requirement-nya. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan server requirement, yang ini udah dikerjain? Ya, nanti ya lihat aja di ininya ya, di dokumentasinya. Nah, selanjutnya adalah proses instalasi. Bagaimana kita menginstalasi Codenator 4 di laptop atau di aplikasi? Ada beberapa cara bagaimana kita melakukan instalasi. Pertama, menggunakan Composer. Nah, makanya kemarin tuh di hari UTS saya minta sudah diinstal belum Composernya. Kalau sudah, kita bisa melakukan instalasi via Composer. Kalau belum, berarti silakan install komposernya, atau kita bisa melakukan manual instalasi. Nah, kalau kita melakukan manual instalasi, kalian akan mendownload si Codenator-nya atau si CI-nya. Bisa dipilih di bagian instalasi, lalu pilih let version. Nah, nanti akan download, yang ke-download dalam bentuk RAR atau zip kompres. Nah, jadi ada dua nih. Yang pertama manual via download, yang kedua via Composer. Nah, kalau misalkan via manual kita klik version, nah nanti dia akan buka kayak tampilan seperti ini. Lalu nanti tinggal di download di bagian shortcut zip. Kalau misalkan kalian pakai Linux, kalian bisa pakai tar.gz. Kalau pakai Windows bisa pakai zip. Nah, nanti akan ke download seperti ini. Kalau kita buka,
Ini. Nah, ini dia file CI-nya. Nah, ini akan kita ekstrak dan kita taruh di htdoc. Nah, di htdoc siapin dulu satu folder untuk project kalian untuk CI. Bikin dulu. Bikin satu project dulu. Kalau misalkan kalian menggunakan manual ya, habis itu copy ini semua lalu ekstrak ke folder tersebut. Nah, itu kalau manual. Kalau Composer lebih gampang. Ini saya jelaskan dulu bagaimana kalau kita menggunakan via Composer. Tadi manual nih, manual kita download dulu di CI-nya, udah download, ekstrak isi filenya, taruh di folder htdoc. Jangan lupa bikin satu folder untuk project. Kalau via Composer, masuk ke htdoc, lalu klik kanan, lalu masuk ke git base. Nah, udah. Nah, kalau sudah, kalian bisa copy aja nih perintah yang ada di dokumentasinya via Composer. Nah, ini Composer create project coordinator app project root. Nah, ini copy dulu. Saya jelasin. Ini maksudnya apa? Nah, kalau via Composer, catatannya adalah kalian udah install dulu nih Composernya. Jangan nggak install dulu. Ya, download habis itu install Composer. Habis install Composer, via Composer kita jalankan nih Composer create project. Kita membuat create project baru coordinator 4/appstar. Nah, appstar ini adalah nama folder aplikasinya, nama project kalian. Misalnya kayak kemarin Paswa. Nah, ini appstar namanya. Nah, ini kita bisa ganti, terserah mau diganti apa. Kalau di versi manual kan kita bikin folder baru namanya misalkan project demografi. Ya, kita akan buat namanya project demografi. Bikin project demografi, bikin foldernya yang sudah di-download tadi, dipastein ke demografi tadi. Kalau di sini Composer, ketik Composer spasi create min project spasi coordinator 4/demografi spasi project min root. Kalau mau copy ada di dokumentasinya. Kalau udah enter. Pastikan ada koneksi internet ya. Kalau nggak ada internet nggak bisa. Nah, dia akan bikin nih. Jadi di base-nya di mana? Di get base-nya di htdoc. Di folder yang project tadi kan Pak? Iya. It's stable.
Nah, kalau berhasil, nanti dia akan kayak gini nih. Dia akan melakukan instalasi. Lebih cepat pakai komposer ya, Pak? Ya, betul. Lebih cepat pakai komposer. Dia sama kayak CDN gitu berarti, Pak? Ya. Sama kayak CDN gitu. Beda. Kalau CDN kita mengambil langsung dari websitenya, lalu kita taruh di script. Kalau ini enggak, kita ngambil dari websitenya kayak ngedownload. Kayak kita ngambil nge-clone Git. Nah, sama kayak gitu. Berarti dia keadaan offline jalan ya? Kenapa? Keadaan offline berjalan. Iya. Sorry. Kalau keadaan online bisa jalan, kalau offline nggak bisa, karena kita harus koneksi ke kita harus koneksi ke internet. Oke, kalau berhasil dia akan melakukan instalasi kayak gini nih. Nah, filenya itu akan otomatis masuk nih, kayak gini jadinya. Kalau kita melakukan git. Oke. Nah, ini saya udah bikin nih demografi namanya. Diklik kanan, lalu kita git base, lalu kita masuk ke code ke ininya, ke Visual Studio Code-nya. Ketik code spasi titik. Nah, ini dia. Berikut kalau kurang lebih tampilannya kayak isi filenya kayak gini. Oke. Di CI ada C4 ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Dia menggunakan konsep OOP. Itu pertama. Jadi based on-nya adalah pengkodingannya adalah bukan prosedural kayak kita lakukan kemarin, tapi menggunakan OOP. Jadi kita akan menggunakan class, method, function, enkapsulasi dan semua teknik yang ada di OOP. Dan coordinator menggunakan konsep HMVC. Menggunakan konsep MVC, model, view dan controller. Tiga ini bedanya apa? Kalau view itu urusannya sama tampilan. Jadi yang berhubungan dengan HTML dan kawan-kawan tuh semuanya ada di situ. Model itu hubungannya sama query. Jadi proses select, update, insert, delete dan semua hal yang berhubungan dengan query dan perintah MySQL itu semua ada di model. Controller engine-nya, bagaimana kita ngambil, misalkan kita ngambil indeks. Nah, perintah indeks itu ada apa aja? Mau tampilin pakai file apa? Modelnya pakai yang mana? Nah, itu semua ada di controller. Nah, di CI itu ada di folder app, lalu ada folder controller. Nah, di sini kita naruh controllernya kita. Kalau naruhnya model, itu ada di model di sini. Lalu ada lagi kalau view, kita naruhnya di view. Gitu. Jadi kalau kemarin-kemarin tuh banyak file tapi di satu tempat. Kalau ini beda. Ini ada 3 file yang akan kita gunakan tapi posisinya beda-beda. Jadi pastikan kalian akan melakukan apa. Kalau akan melakukan query, artinya kalian nanti akan masuk di model. Atau kalau mau merubah tampilan, berarti masuknya di view. Bisa juga nanti misalkan saya mau script query tapi masuknya di controller, ya bisa aja gitu. Karena kan prosesnya itu sama, tapi kita ngambil file variabelnya aja. Dipisah-pisah kayak gitu agar lebih mudah dalam melakukan kontrol dan juga melakukan proses coding. Jadi ini sedikit lebih simpel, scriptnya nggak panjang-panjang, tapi tempatnya bisa-bisa gitu, beda-beda. Nah, kalau misalkan kalian sudah install si demografi tadi dan akan filenya seperti ini. Oke, udah ada yang coba dan berhasil? Yang
Oke. Sampai di extension. Oke, extension udah dirubah? Udah selesai? Coba masuk ke dokumentasinya. Yang dirubah ini nih, searching ini nih. INTL. Nah, udah? Dan MB-string. Iya, betul. Masuk ke file namanya PHP ini. Hapus tanda titik 2 di depannya. Nah, ini. Sudah Pak. Dua-duanya udah? MB-string-nya Pak. Ya, MB-string sama INTL. Requirement-nya dari si connector gitu. Nah, syaratnya gitu. Itu di best Pak, tapi nggak bisa. Udah project lu kayak gitu, terus tulisannya implement file package. Ada yang Oke. Sampai di sini udah? sudah. Udah, yang lain udah? INTL sama apa? MB-string. MB-string. Kontrol F cari NTL. Ya, bukan aku sih ini. Nah, kalau di bawah juga ada yang bisa ngisi. Config itu apa? Aku juga Pak, kalau SABP-nya nggak dihidupin gimana Pak? Kenapa? SABP-nya nggak di-start. Gak bisa. Iya. Gak bisa gimana? Nggak di-start. Oh, gak di start? Iya. Nggak apa-apa, bisa diedit. Tapi kalau misalnya mau mulai coding, ya berarti harus di start. Udah? sudah Pak. Kelihatan nggak? Ini berapa? Kalau nggak kelihatan. Nggak ada Pak. Ini kalau colokan segini banyak masa nggak dapat kontrol? Belum. Dengan extension saya. Di search aja, jangan dilihat satu-satu. Diketik INTL. Nanti dia akan di situ. Jangan di scroll satu-satu sampai. Saya sudah kan proses ini sudah boleh. Berarti kalau di bawahnya. Dah. Wes. Wes belum? Wes ora? Udah ya? Nah, kan udah nih. Kita bikin create project. Enggak, biasanya contoh apa? Ada yang enggak. Udah. Deh. Udah semua ya? Udah kan? Udah.
Nah, kalau udah masuk ke folder HTDoc. Gue di sini ikutin demografi. Udah masuk ke folder HTDoc. Dan ada Pak demografi Pak. Berarti dia udah bisa. Mbak dia, belum apa sih belum bisa. Mbak dia. Kan disuruh bapaknya kan tadi nonton itu terus bikin file. Udah kalau itu. Oke, tadi kan manual nih. Kita sekarang coba via komposer kan. Ya. Nah, kalau via komposer, Guys, ikutin guys. Itu bikin file di HTML siapa? tunggu dulu. Nah, kalau via komposer, nah, ketik ini nih, kan masuk nih folder HTDoc. Klik kanan, git bash. Udah belum? Kanan best. Ya. Itu project kita apa? Hah? Yang di folder project kita kan Pak. Enggak, di HTDoc. Nih, di HTDoc. Oh, di HTML itu di bash. Nah, klik kanan, git bash. Iya. Terus belum? Wes. Nah, sudah. Udah muncul nih git bash-nya. Nah, ketikin ini nih. Komposer. Sabarin dikit Pak. Nah, udah kelihatan. Komposer spasi create project. Ini nih yang saya blok nih. Yang tadi di copy dari webnya bukan Pak? Iya, bisa, betul. Tapi nanti ganti di bagian belakangnya kan di belakang di web itu kan ada project root, Oh iya, Pak. project min root. Ganti jadi. Nah, ganti jadi demografi. Itu nama folder projectnya. Udah. Pak. Oh, jadi ada folder sendiri ya, Pak? Ya, betul. Nanti dia akan membuat folder baru namanya demografi. Jadi kalian nggak usah bikin lagi. Tapi bebasnya itu apa ya, Pak? Bebas. Karena kita akan project demografi. Saya project ini sekarang adalah project demografi. Kenapa saya pilih project demografi? Karena project ini harapannya adalah bisa kalian teruskan hingga nanti di KKP. Jadi nanti kita akan bermain query dan juga grafik. Sehingga nanti di KKP kalian bisa nerusin topik ini. Contoh, judul KKP-nya atau judul KKP-nya itu nanti bisa namanya rancang bangun aplikasi demografi. Pak, saya baca nelfon. Karena saya ada yang belum di-download. Nah, komposernya udah di-download belum? Oh iya. Ah, itu dia masalahnya. Makanya tadi. Komposer di instalasi masuk ke situ kan Pak? Iya. Di websitenya guys. Nah, Iya, mana? Hidup. jadi kalau belum ada download komposer, downloadnya pakai manual. Pilih yang manual instalasi kalau belum punya komposer. Bagas, udah. Belum, Pak. Oke, jadi dua ya. Caranya tuh ada dua. Pertama manual, kedua komposer. Kalau komposer gini doang nih caranya. Masuk ke HTDoc, klik kanan, pilih git bash, pastiin komposernya udah keinstal, jalanin script ini, dan tunggu hingga proses instalasi selesai. Kalau sudah, nanti dia akan jadi nih foldernya kayak gini. Nih, demografi. Nah, kalau misalkan manual, kalian masuk ke HTDoc, bikin folder baru di sini. Nah, create folder baru, habis itu rar-nya yang ini tadi di copy ke filenya. Di copy ke filenya. Ya, misalkan nih cara manual. Kan ini ada folder HTDoc. Diklik kanan, kalian bikin folder baru, terserah bebas namanya apa. Misalkan demografi kedua. Nih, saya bikin yang manual ya. Saya bikin di HTDoc namanya demografi 2. Siap. Masuk udah? Sudah. Nah, download CI-nya. Udah belum? Yang framework itu kan Pak? Ya. Sudah. Yang ada di sini nih. Instalasi, ada manual instalasi. Nah, lo pilih yang ini. Download last version. Versi terakhir.
Download. Download, kalau udah buka filenya nanti akan ada tampilan kayak gini. Yang zip Pak. Hah? Yang zip. Ya betul, yang zip, pilih yang zip. Jangan yang .tar.gz, itu buat Linux. Kalau yang Windows .zip. Tinggal dikopikan Pak ke folder project kita yang baru. Betul. Ini pinter banget Pak dia. Iya, semangat banget. Mantap. Siap-siap. Wes orang. Bisa? Hah? Iya. Tinggal dikopi. Oh berarti kan di folder namanya di Google Doc. Ya. Oh gitu. Jadi apa yang akan kita bikin proyeknya semester ini adalah aplikasi demografi. Ya Pak. Makanya namanya demografi. Bisa Zan? Bisa? Udah bisa? Oke. Udah bisa? Oh kayak gitu. Oh tinggal nanya. Iya. Wes, udah bisa semua. Ada yang masih error? Allahu Akbar. Nah, udah? Hah? Lagi download? Oke. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut bentar. Kalau lagi download biarin. Yang penting tak udah kegambar tahu apa yang harus dikerjain. Oke, kita next. Nah, kalau di Composer, enaknya di Composer gini. Kalau kita udah download Composer, perhatikan di bagian foldernya. Ada namanya folder vendor. Nah, ada namanya folder vendor. Nah, folder vendor ini fungsinya adalah memasukkan plugin atau third party atau library yang kita butuhkan dalam proses coding, sehingga kita sudah disiapkan gitu si vendor tadi. Nah, kalau kita udah install Composer, kita bisa update atau dapat versi terbaru dari third party yang sudah disediakan CI. Caranya ketik nanti Composer update. Tapi dengan catatan komposernya udah diinstal. Kalau komposernya diinstal nggak bisa juga. Jadi setelah selesai itu semua, entah kalian melakukan manual atau melakukan instalasi dengan komposer, itu di situ ada folder vendor. Vendor itu third party-nya. Untuk mengupdate-nya harus pakai komposer biar lebih cepat. Nah, syaratnya adalah install komposer tadi. Kalau sudah, ketik komposer spasi update. Nah, dia nanti akan jalan nih. Sorry, saya belum masuk ke folder CD demografi. Udah masuk ke folder demografinya, baru komposer update. Nah, dia nanti bakal ngupdate nih. Ada nggak package terbaru? Kalau ada nanti dia ngupdate sendiri. Kalau nggak ada, ya udah selesai gitu. Nah, udah. Kalau sudah, inilah file yang akan kita pergunakan selama menggunakan CI. Ada beberapa banyak file di sini. Beberapa yang harus diperhatikan adalah pertama tentu di bagian app ya. Kalau misalkan udah lihat tuh di app itu nggak bisa digedein lagi.
Di folder app itu ada config. Nah, config ini fungsinya adalah mengatur semua konfigurasi untuk website kita. Baik itu ngatur set database-nya, baik itu mengatur URL-nya, baik fungsi-fungsi lainnya, termasuk akses yang lainnya, semuanya ada di config. Ada lagi namanya controller. Nah, ini yang tadi saya bilang AMVC. Nah, ini di controllernya yang di MVC-nya, C-nya itu si controller. Nah, ini dia. Foldernya ada di app controller. Tampilan isinya kayak gimana? Nah, isinya tuh sebenarnya kayak gini. Mungkin kalau udah belajar di UOP semester kemarin ini familiar. Nah, kan ada namespace, ada class, ada public function. Nah, isinya begini. Nah, disinilah nanti kita akan masukin script codingan PHP-nya. CRUD itu proses sebenarnya, bukan hanya sekedar CRUD maksudnya dalam arti kata gini. CRUD itu kan proses, ada create gitu, ada create. Jadi di dalamnya pun kalau dalam proses program juga ada tampilannya, ada query-nya, ada engine-nya juga gitu. Nah, ini dia, ini yang controller. Di database ini kalau misalkan kita membuat query database lalu ingin dijalankan secara otomatis gitu atau memigrasi, nah biasanya ditaruhnya di database. Ada lagi filter, helper, biasanya ini digunakan kalau misalkan ada customize dari kita sang developer, entah fungsi-fungsi apapun itu masuknya di situ. Ada language, ada library juga. Model. Nah, model ini yang nanti kita pakai untuk menaruh query-query kita. Ada third party. Kalau misalkan udah pakai vendor, biasanya third party jangan dipakai. Ada view juga. Nah, view ini yang berhubungan dengan HTML. Nah, nanti kita akan pecah-pecah tuh si nice HTML tadi, si template tadi kita akan pecah kayak pertemuan sebelumnya. Jadi ada header, sidebarnya, ada bodinya nanti kita taruh di sisi lain. Nah, nanti ada footernya juga. Nah, nanti pempecah-pecahannya itu nanti kita taruh di view, termasuk yang lain juga. Nah, yang selebihnya adalah bawaan dari si CI. Ada nanti namanya public. Nah, ada juga tes ini bawaannya. Ada vendor tadi yang third party, ada readable, ini dokumen-dokumen log yang ada di CI, the block apa dan segala macam. Nah, ada lagi nanti folder ada namanya environment. Oke, kita lanjut. Setelah kita lakukan instalasi, kalau mau update Composer, kita update Composer. Nah, lalu sekarang bagaimana menjalankan CI-nya? Kalau yang kita tahu kan kita ketik localhost / nama projectnya kan. Tapi munculnya begini, loh kok begini pak, gitu ya kan? Kok nggak ada? Kalau kalian perhatikan tidak ada file index.php di situ, ya kan? Makanya nanti dia keluarnya begini, loh kok begini gitu. Nah, uniknya si C4 ini dia bisa jalan di local server, artinya dia punya examnya sendiri, ibaratnya gitulah. Tapi bukan bisa bilang exam juga. Dia punya servernya sendiri, jadi kita bisa lakukan instalasi CI itu di luar folder htdoc sebenarnya. Tapi kalau begitu, kalau misalkan kita melakukan itu, kita berarti pakai lokal servernya. Nah, kalau lokal servernya CI itu menyediakan namanya CI environment atau ada file namanya .env. Nah, itu digunakan untuk lokal environment-nya. Jadi kalau kita menjalankan si git ini, saya buka foldernya dulu. Nah, kalau kita menjalankan si ini, nah ini ada environment-nya. Nah, kita bisa mengatur environment-nya di sini.
Jadi ada dua cara. Pertama, kita bisa lakukan menggunakan environment-nya atau local development. Yang cara yang kedua akan kita taruh nanti di exam. Nah, kita akan fokus ke cara yang kedua, tapi akan saya ajarkan cara dua-duanya. Pertama, kalau pakai environment, kan kalian udah masuk nih di Git tadi. Perhatikan nih, Git-nya nih udah berada di folder demografi ya. Nih, folder di sini, folder di sini. Lalu jalankan PHP service di nih PHP spark serve PHP spark serve. Dia akan menjalankan web server lokalnya sendiri, bukan exam ya. Kalau saya nyebut exam salah, karena exam itu juga ada gabungan database dan segala macam. Tetap kalian butuh exam kalau misalkan ini. Kenapa? Karena butuh nanti MySQL-nya. Salah satu. Cuman ini bisa jalan di coordinator development server di lokal. Artinya nggak usah instalasi di htdoc juga bisa sebenarnya. Tapi dengan catatan kalian harus menjalankan PHP server PHP spark serve. Jadi menjalankan di local development. Nah, mengaksesnya di browser juga berbeda. Mengaksesnya jadi localhost /2 80. Tapi jangan di Ctrl C, karena kalau di Ctrl C dia akan berhenti. Jadi klik kanan copy. Nah, terus dijalankan di sini. Nah, ini dia tampilan CI-nya. Awalnya begini. Iya, dari localhost 8080. Itu dapat dari mana? Si CI-nya yang bikin. Enaknya gitu. Ini cara yang pertama. Kita menggunakan fitur PHP Spark. Jadi dia menjalankan ini di folder di luar htdoc. Nah, karena saya biasa menggunakan si CI ini, itu tidak menggunakan si PHP Spark karena kebiasaan. Nah, saya biasa menggunakan namanya index. Ada indeksnya. Jadi bisa nggak sih Pak, kalau kita jalanin tapi kita nggak pakai PHP Spark, kita mau jalaninnya itu menggunakan ya kayak biasa aja. Saya mau ketik localhost garis miring nama proyek aplikasi saya, itu bisa. Cara yang kedua yang nanti akan kita pakai, jadi kita nggak pakai yang si PHP Spark. Cara yang kedua adalah, pertama, di sini ada folder namanya public. Ada dua file, .htaccess dan index. Nah, ini di copy lalu ditaruh di luar. Nah, yang di public tadi cari namanya folder .htaccess lalu ambil index. Nah, kalau sudah di copy. Nah, Dipindahin ya Pak? iya, pindahin aja. Ini saya stop dulu yang lokal servernya. Nah, kalau sudah, perhatikan di sini. Klik folder indeksnya. Nah, kita lihat ada folder indeksnya. Ya. Apa? Ctrl C aja. Nah, ini dia indeksnya. Indeksnya kayak gini. Nah, kita setelah copy si indeks dan si htaccess tadi, setelah kita copy, kita konfigurasi agar dia bisa akses di lokal kita. Konfigurasinya gimana? Pertama masuk ke folder app, terus masuk ke config, lalu masuk ke file app, terus masuk di config, terus masuk pilih file namanya file app. Nah, ini dia settingan yang akan kita rubah di sini. Pertama, masuk cari yang di public base URL. Ini adalah URL yang akan kita pakai. Kenapa tadi 8080? Karena kita ngesetnya di sini nih. Nah, sekarang kita ganti. Bukan localhost 8080 tapi localhost slash nama project kita tadi. Demografi. Nah. Oke, sampai di sini
dicoba dulu. Tapi jangan ngikutin ada kelas malam ya, karena saya ada folder lagi, jadi makanya kelas malam. Kalau saya itu HTTP demografi. Iya. Jadi localhost slash demografi slash lagi belakangnya. Udah di rumah belum? Udah. Jangan jalan. Masih ada yang kurang. Oh. Bisa. Ini satu. Mana posisi bukan bisa. Ya, yang ini kan. Nanti jangan jalan. Udah di copy. Yang ini kan berarti nggak ada folder demokrasi kan? Nah, oke. Kalau berarti yang si C ini sudah di copy ke demokrasi kan? Udah. Oke. Kalau udah, jangan jalani komposer lagi karena komposer kalian belum install. Langsung aja copy di public. Nih, kok cari folder public. Nah, indeks sama .htt aksesnya di copy, taruh di luar. Ya, taruh di luar, taruh di sini nih. Gini ya. Kalau tadi caranya manual, jangan jalan komposer. Kenapa? Karena komposernya belum ada, belum diinstal. Jadi, kalau sudah menjalankan manual, kan kalian udah download nih. Sudah, Pak. Kan udah taruh di folder demografi, kan udah tampilan kayak gini. Masuk ke folder public, copy file index sama .htt access. Taruh di luar. Dah. Nah, kalau udah masuk ke folder app. Nih, masuk ke folder app. Nah, masuk lagi ke folder config namanya. Udah. Ya, buka folder namanya app, file namanya app. Itu sudah, Pak. Udah. Udah. Config udah. Terus nih buka nih file app. Udah, Pak. Udah. Kalau udah, dan cari namanya public $URL. Udah. Ganti namanya localhost slash demografi. Ini jangan ikutin karena ada kelas malamnya. Jadi kelas malamnya hilangin aja, abaikan. Udah. Udah belum? Saya sudah. Saya error, Pak. Hanya error beda. Kan suruh buka ya tampilannya atau apanya. Tunggu dulu. Ya. Buru-buru mau panas ini. Udah belum? Sampai di sini udah. Kalau sampai di sini sudah, next ke bawah. Masuk ke namanya line 59 Public URI Protocol. Udah, Pak. Dah, ini ganti namanya jadi Pets Info. PH. Nah, Pets Info. Pets info. Udah? Kalau sudah, ketik localhost di browser slash demografi. Sama, guys.
Udah belum? Udah? Udah Pak. Sampai sini udah? Nah, kalau sudah masuk keluar, jangan masuk deh. Keluar semua, terus ambil folder namanya index.php. Masuk index.php udah? Udah. Nah, kalau udah masuk index.php, cari namanya di line 32. Ya, fpatch. Fpatch-nya hapus titik 2-nya. Jadi tinggalin titik 2 garis miringnya hapus, jadi tinggalin app/config. Jadi dia akan ngebaca si patch yang kita edit tadi. Nih titik 2-nya dihilangin nih. Yang ini nih. Nah, ini hapus. Dah. Udah Pak. Wes. Save. Sudah proses. Save, jalanin. Localhost / demografi. Nah, Pak, saya bisa. mau bilangin ini. Wops. Whoops. Ups, sama semut. Ups, Kenapa nih? Susah terlalu ramai. Kenapa susah? Kenapa ops? Ya siapa lagi yang ops? Allah. Begini ya. Mari kita lihat settingannya dulu. Kita lihat punyanya. Sorry, namanya siapa? Wida. Kita lihat punyanya Wida. Pertama, Wida udah copy indeks dan juga data aksesnya. Kita masuk ke app localhost / demografi. Ini juga udah ganti jadi patch info. Terus indeksnya juga udah dihapus si patchnya. Harusnya ini mau ya. Kalau itu pakai internet apa ya? Kenapa? Pakai internet? Kalau yang udah kayak gini enggak? Indeksnya udah dirubah. Indeks buka app config app lagi. Nah, terus fantasinya terus stop nih public nih dirubah jadi harusnya paling atas. Why? Kenapa kayak gitu? Karena tadi kan kalian merubah INTL. Ya, di NTL di admin config di config Itu. Nah, kalau sudah dirubah, karena kalian merubah config PHP, ini di stop dulu, lalu di start. Nah, di restart. stop dulu. Nah, siap.
Jadi berang-berang makan nastar harus di restart. Iya, bisa? Nah, Saya sudah bisa. wes, dah bisa. Oke. So, berang-berang makan coklat kita lanjut. Nah, masih ada setengah jam lagi. Nah, sekarang kita masuk ini folder untuk si aset kita. Jadi kan kita akan mulai setelah ini konfigurasinya sudah selesai, tapi masih seluruh konfigurasi memang belum kita masukkan karena kita harus masuk ke database-nya juga kan. Tapi untuk sekarang CI-nya udah jalan. Lalu kita masukkan si file si nice tadi. Nice admin. Ya. Nah. Nice. Dan ada nice-nya. Nah, ini ada HTML, ada folder aset, ada folder form. Nah, yang kita perlu masukkan itu adalah asetnya saja. Ke si demografi itu Pak. Betul. Nah, jadi masuk ke file si demografi tadi. Nih. Tarik nih folder aset ini. Jangan dirubah namanya, tarik aja. Tep. Nah, dah. Jadi ini aset, tarik langsung ke sini. Nah. Nice admin. Terus Ya, asetnya saja. Biar kita tidak terlalu banyak memakan resource. Jadi nanti kalau mau nyontoh-nyontoh, langsung klik aja HTML-nya, tinggal di copy. kopi lalu taruh di demografi. Sama ya. Sama-sama. Nah, ada nih. Nah, dia aset nih. Baik. Ya. Aset dari Ya, dari template yang si nice tadi. Ya, sudah nice. Nice. Sudah nice admin. Dah, asetnya aja. Nanti HTML-nya nyonteknya gimana, Pak? Ya tinggal di copy di folder lain aja. Kenapa nggak di copy barengan HTML-nya? Untuk mengurangi resource. Jadi HTML-nya kan kita nggak pakai juga sebenarnya. Kita pakai cuma contoh aja kan. Jadi makanya untuk mengurangi resource-nya kita hilangkan. Pak tadi diambil dari pabrik, indeks sama akses ya Pak? Hati-hati. Ya. Oh, kamu yang dokter. Pindahnya ke demografinya. Ya, keluar. Terus yang diubah lagi tadi Pak? Yang dirubah di bagian indeks. Indeks. Lalu masuk ke FC patch. Ya, titik 2 sama garis miringnya hilangin. Udah? Oke, kalau sudah kita mulai masuk ke codingnya. Nah, masuk ke app controller home. Nah, home ini kan udah di set nih. Sebenarnya kita bisa ganti-ganti. Sebenarnya nanti settingan ininya, Pak, saya mau controllernya nggak langsung ke home, tapi misalkan langsungnya ke login.php. Nah, itu ada nanti settingannya, ada di config, ada di root. Nah, nanti kita bisa setting di situ. Nah, tapi sebelum itu kita masuk dulu di home. Nah, ini ya home. Ini file indeks utamanya. Bawaan defaultnya si CI. Kalau mau merubah, misalkan Pak saya nggak mau ke home.php, maunya misalkan saya udah bikin nih namanya login.php. Nah, rubahnya itu ada di config, ada di folder ada di file namanya roots. Nah, di sini, nah ini nih di bagian si root default method. Nah, ini dirubah nih. Nah, sini nih. Jadi di set default controllernya itu home, makanya kita ngedit home. Kalau mau misalkan login.php, ya udah kalian tinggal sesuaiin aja controllernya mau ke arah mana, gitu. Misalkan controllernya kalian bikin controller baru, namanya login, ya udah nanti di sini ganti login. Tapi kalau mau tetap pakai home, ya udah biarin aja gitu. Ya, udah kan udah masuk home nih. Nah, kalau home itu dia kan punya public index. Semua bergerak melalui pertama itu adalah index.
Dia langsung manggil return view. Nah, return view itu artinya dia menjalankan, sama kayak kita mengecho tapi namanya return. Itu mengembalikan. Echo itu mencetak, kalau return itu mengembalikan. Nah, returnnya itu adalah view yang ada di folder ini. Nih, view ini. Nama filenya welcome_message. Yang dijalankan adalah berarti tampilannya ini. Gitu. Jadi si home controller menjalankan perintah untuk mereturn tampilan namanya welcome homepage. Nah, sekarang kita akan rubah home ini. Kita returnnya kita ganti. Misalkan bisa aja kita ganti namanya return. Jangan welcome message. Kita bikin namanya nanti login. View-nya namanya login. Nah, kalau udah, kita masuk ke folder si view, lalu di sini kita create baru new file. Klik kanan new file, namanya login. Yo. Udah? Nah, lihat contoh si nice tadi. Nah, si nice tadi kan yang kita copy asetnya doang, tapi kan dia juga dilengkapi dengan HTML-nya nih. Pilih HTML-nya yang index.html. Nah, ini dia. Ya, nah. Udah, lakukan hal yang sama seperti kemarin. Ctrl A. Ulang. Dari login. Nah, masuk ke view. Nah, view habis itu bikin bikin file baru namanya login.php. Kita bikin tampilan loginnya nih. Udah? Kalau udah di login PHP kan kosong nih karena kita bikin file baru. Ya kan? Nah, di index. Kok index sih? Jangan index. Di si in tadi siapa namanya? Si nice tadi. Di nice tadi kan ada beberapa HTML, tapi kan nggak kita copy. Nah, tadi ini bisa kita pakai nih tapi. Nah, si index ini. Nah, jadi masuk ke pages min login. Nah, cari namanya pages min login HTML-nya. Ya, pages min login.html. Nih, kayak gini nih. Pages min login. Dah? Kalau sudah, kayak kemarin, Ctrl A, copy, pindahin ke login.php. Hah? Nanti. Nah, ini agak beda nih sama sebelumnya. Nanti. Ya kan? Ini beda. Bebek sama kuda. Seneng banget. Sabi seneng banget, Sabi. Udah belum? Udah belum, Bi? Udah di copy pagesnya. Copy ke login udah. Nah, copy ke login. Semuanya PHP kan? Iya, semua. Jangan setengah-setengah. Nanti nggak lengkap kan? Copy aja dulu semua. Sudah? Wes? Oke, kalau sudah kita jalankan. Nanti berubah tampilannya. Udah, udah aja. Udah belum? Udah Pak, berubah tampilannya kan? Jadi kayak gimana? Jadi login nih Pak. Ada tampilannya. Nah, sebenarnya kalau itu belum dikatakan sempurna
atau berhasil secara sempurna. Kenapa? Karena folder asetnya kalau kalian lihat di ini itu belum bentuk URL. Nih, kalau kalau kalian buka kayak gini mungkin terlihat seperti sama karena ini masih berada di lokal. Coba di Ctrl U di bagian browsernya. Nah, di Ctrl U harusnya, nah ini akan berpengaruh nanti ketika kalian upload ini ke server. Ya, iya sama emang. Sama. Lucu. Jadi nanti kalau misalkan di-upload ke server, ini akan berantakan. Kenapa? Karena hrefnya belum URL. Kita pengen hrefnya itu URL, ada HTTPS-nya gitu. Nah, caranya adalah biar mengantisipasi kerusakan itu. Nah, di bagian yang menggunakan folder depannya aset itu tambahin $php. Ya, semuanya. PHP. Dah. Echo. Base. URL. Dalam kurungnya kutip 2 titik 2 titik koma tutup, terus tambahin slash di sini. Jadinya kayak gini nih. Nih kayak gini nih. Jadi semua folder aset dirubah kayak gini. Semua yang ada aset itu ya Pak? Ya, semua yang ada aset. Nah, jadi pastikan itu jadi bentuknya URL. Karena kalau nggak kayak gitu, resikonya nanti adalah ketika masuk server, wah berantakan semua, gitu. Nah, sudah di folder aset sudah semua seperti tadi. Lalu jangan lupa folder jangan lupa script yang menggunakan gambar. Ya, biasanya ada di image SFC. Nah, atau biasanya juga depannya juga ada asetnya juga sih. Jadi yang penting semua depannya aset nih, tambahin ini semua. PHP echo base URL. Base URL ini mengetikkan http.localhost tadi. Nah, namanya base URL. Di seluruh aset depannya tambahin ini nih. Nah, ini. Jangan ada yang kurang ya. Pokoknya apapun yang aset itu apa? Ya. Kayak waktu itu kan ditambahin JS ya, ini ditambahin base. Ya. Kalau kita kontrol deh kawan-kawan. Ya. Ya, ini. Jadi kalau diklik masuk folder aset. Nah, gitu. Itu dia. Kalau nggak gitu, error nanti di server. Tapi kalau saya begitu kayak gini. Iya. Kalau Kenapa saya lagi kan ditambahin begini Pak. Namanya Begini. yang itu juga dulu. Kan teknologinya kan bisa. Ya. Copy ke sini bawahnya ke PHP. Semua belum. Ditambahin. Baru tadi kopi semua. Ya, udah semua belum sampai bawah ya.
Bukan atas doang, sampai bawah loh. Yang indeks logik juga ditambahin berarti Pak? Enggak, pas logik kan kita ngambil contoh doang. Ngopi doang di situ. Cuma ngopi doang. Yang fokus kita di logik ke PHP. Tulis, ya udah nggak bisa ada yang pernah JS Keluarin aja yang indeks logik lah. Nah, ada yang kurang Yang ngerjain ini. nah itu udah bener ada yang kurang dia tempatnya nggak masuk tempatnya nggak masuk Gak masuk. Nggak tahu sih, Pak, tahu. coba lihat screen-nya. Tadi kopi. Yang indeks nggak ada Mbak, adanya di yang betul yang login, yang indeks nggak jadi. Itu yang mes adminnya ditaruh apa? Apa Mbak? Yang salah. Nggak jadi gue malah sama adik katain. Jadi gini ya, jadi gini besting. Katanya tadi di Jakarta malam. Enggak kok. Oh. Macam mana macam goreng? Macam mana kue goreng? Kok gila sih Oh, saya masih Anjay. Kasih Pak. Apa ini? Baik kok mau jadi Itu bener sama kan? Sama kan? Kalau kebaik
Selesai ini deh. Nanti kita cek kalau di luar kira-kira masalahnya apa. Jadi harusnya tuh kalau berhasil ya. Kalau berhasil tuh ketika misalkan tampilannya kayak gini, ya kan? Terus kalian kontrol U nih, kan ada scroll script kayak gini. Nah ini kalau diklik hrefnya nih, munculnya ke file kalian tadi. Jadi ada kemungkinan tuh bisa jadi si ITL atau MB stringnya belum ke restart atau belum dirubah, atau bisa jadi di app-nya di sini nih, di app yang di sini nih. Nah ini patch-nya di sini nih salah nih. Nah ini sini nih di base URL ini nih harus dibenerin nih.
Harusnya kalian kan bikinnya kayak gini nih, kan nggak pakai kelas malam. Nah harusnya bikinnya kayak gini nih. Tapi yang punya Dea tadi emang agak beda, aneh tadi itu. HTTP localhost / demografi / nih. Sama Bapak saya. Demografinya juga udah. Udah. Sama. Oke, nanti coba dicek lagi. Nanti saya coba cek. Ali Afi, Khairul Huda, Eka Okta, Sakila Sila, Arta. Arta tadi kalau nggak salah izin juga deh. Yoni, Bayu Adi Cahyono, Rohit Adib Akmal, Abdullah Sajidan, Ahmad Huzaifah, Ica Bagus. UTS-nya belum ya? Kapan mau ngasih ke saya? Nur Safa Salsabila, Akbar Kolili, Muhammad Rizky Rivaldi, Silvan, Bagas Aji Prastio, Yoga Sofyan, Ali Afi. Udah tadi ya? Sorry. Zaki, Lintang, Setia Nabila, Putri Wulandari, Saharani Anandita, Farul Rozi, Lucy, Mariatul Kiptiah, Dwi Rahmawati, Septiana Eka Putri, Sabrina, Naufal Muhammad, Muhammad Abdul Rizik, Valen Ezra, Muhammad Haikal, Adityo Purwo, Wida Lestari, Dini, Sakit Pak. Dea. Saya Pak. Oke, sekian pertemuan malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.